Nah, sekarang kita akan bahas satu slide soal pengetahuan kuantitatif dari TO yang terbaru, aplikasi belajar Pahamify. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu. Terus udah gitu, langsung aja sama-sama kita simak pembahasan berikut ya. Nah, ini soal nomor 1, jika A sama dengan 3 dan B sama dengan negatif 4, nilai dari negatif 2, negatif A kali B per akar A kuadrat tambah B kuadrat berapa? Oke ya, kita masukin aja. A-nya kita ganti 3 ya. B-nya kita ganti sama minus 4 gitu ya. Jadi minus 2 minus 3 terus dikali minus 4 dibagi akar dari 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat gitu ya. Min 3 kali min 4 itu kan 12. 12 kurang 2 10 kan. Nah, itu yang bawah ini kan 9 tambah 16. Jadi akar 25 ya. Akar 25 kita tahu itu tuh 5. Nah, nilainya berarti ini sama dengan 2. Berarti soal nomor 1 ini jawabannya ya 2 ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diberikan 6 bilangan genap positif berurutan ya. Bilangan genap positif dan berurutan dari yang terkecil ke terbesar, yakni P, Q, coba ya kita tulis dulu, R, S, T, sama U ya. Terus median ke-6 bilangan tersebut adalah P kuadrat per 16. Ya, berarti kalau mediannya P kuadrat per 16, median kan nilai tengah ada di sini ya. Artinya median tuh sama dengan R ditambah S dibagi 2 kan. Ya. Terus ini tuh nilainya sama dengan P kuadrat bagi 16. Nah, itu tuh bilangan genap positif berurutan. Ya, kita nyatain aja semua dalam P gitu ya. Jadi, ini gini nih. Bilangan genap positif berurutan. Jadi, kita bisa bikin P mah tetap aja P ya. Terus Q-nya itu P plus 2 gitu ya. Kan genap ya. P-nya berarti genap. Misalnya 4 berarti tambah 2 gitu. Pakai 2 aja ya biar gampang sini. Terus R-nya P tambah 2 jadi P tambah 4 gitu. Ya. S-nya jadi berapa? P tambah 6. T-nya P tambah 8. U-nya P tambah 10 gitu ya. Yang mau pertamanya tambah 4, selisihnya 4 juga ya. Nggak bisa ya, ini kan 6 bilangan positif berurutan. Ya udah aja berarti bilangan genap positif berurutan tuh kayak gini loh. Misalnya ya, saya ambil sembarang aja ya, 14, terus 16, 18, selisihnya tuh 222 gitu. Ya. Nah, ini median T kan ada di sini, di tengah-tengah. Nah, jadi coba di sini kan P plus 4 ditambah berapa nih kalau median itu kan data ketiga tambah data keempat dibagi 2 kan jumlah datanya genap tuh, jumlah datanya 6 bagi 2. Nah, ini mesti sama dengan P kuadrat per 16 ya. Jadi yang atas ini 2P tambah 10, yang ini bisa dicoret, ini jadi 5 kan. Jadi persamaan kuadrat kita tinggal kali silang aja ya. Jadi berapa nih? 10P ditambah 50 gitu ya. Sorry, ini kok 5 sih. 2 bagi 16 tekan 16 bagi 2 tekan 8 gitu. Nah, 8 dikali 2P berapa? 16P kan. 16P ditambah 80 ini sama dengan P pangkat 2. Kita faktorin aja ya nanti ini. Jadi, saya bikin sini deh. Jadi kan P pangkat 2 dikurangi 16P kurangi 80 sama dengan 0.
Nah, ini kalau kita faktorin tuh jadi P berapa tuh? Cari dua angka, kalau dikali 80, kalau dikali min 80, kalau dijumlah min 16. Min 20 sama P plus 4 sama dengan 0. Nah, ini P-nya dapat nih. Pembuat 0 dari P min 20 dan pembuat 0 dari P min 4. Jadi yang pertama ini kita dapat P-nya 20. Yang kedua mah P-nya sama dengan min 4. Cuman yang min 4 nggak kepake karena bilangan genap positif berurutan nih. Nah, jadi gini ya tuh 20, 22, 24, terus 26, terus 28, terus 30. Nah, ini gini. Nah, tinggal kita urutin aja. Ini kan jadi P. Ini Q, ini R, ini S, ini T, ini U. Jadi nilai U-nya, U-T yang paling pojok tuh. U-nya sama dengan 30. Udah deh. Jadi nilai U-nya ini 30 ya. Soal yang ketiga. Nah, diketahui sistem persamaan linear dua variabel dengan A dan B itu adalah bilangan asli. A sama B-nya bilangan asli, berarti start dari 1 gitu ya. Sebagai berikut. Ini 2x plus 4ay, wah variabel, ada variabel lagi di sini ya. Sama dengan 12 sama ax plus 2y sama dengan b. Nah, jika persamaan linear tersebut memiliki tak hingga banyaknya solusi, kalau misalnya tak hingga itu kudu kelipatan. Nilai 2a plus b berapa gitu. Nah, ini kudu kelipatan. Jadi gini ya. Gini aja biar gampang nih kelipatan. Berarti ini kalau kita bagi ya perbandingan antara 2. Nih, ini saya pakai merah ya. 2 sama A itu ya kita bagi. Ini kudu kelipatan. 2 per A. Itu kan atas bagi bawah ya. 2 per A. Saya tulis dulu. Ini mesti sama dengan yang ini nih. 4A bagi 2. Nah, itu tak hingga banyaknya solusi harus kelipatan. 4A bagi 2. Ya. Mesti sama dengan juga di sini 12 bagi B gitu. Ya. Jadi ini mesti berkelipatan. Nah, yang gampang dulu aja ya, ini yang 2 persamaan pertama. Nah, ini tinggal kita kali silang sih. Jadi buat dapat nilai A-nya ya. Jadi 2 kali 2 itu kan 4. Nah, ini sama dengan 4A pangkat 2. Nah, A-nya bilangan asli kan. Udah pasti A-nya 1, yang min 1-nya mah nggak kebawa. Nah, jadi kalau kita udah dapat A-nya 1, nah di sini kita pakai persamaan kedua nih. Pakai yang ini aja, 2 per A kita bandingin sama 12 per B biar gampang. A-nya itu kan 1, jadi 2 per 1 sama dengan 12 per B. 12 bagi berapa yang hasilnya 2? Jawabannya 6 kan? Nah, yang ditanya di sini 2A ditambah B. 2A ditambah B, A-nya 1, B-nya 6. Jadi 2 kali 1 ditambah 6. Ya udah hasilnya nanti 8 ya. Nah, nanti ini kita dapat jawabannya 8. Nah, lanjut lagi ke soal yang keempat. Fungsi fx ini terdefinisi pada domain x lebih dari sama dengan negatif 2. Ya. Dan memenuhi pertidaksamaan berikut. Nah, ini kayak gini. Jika S-nya sama dengan F2 tambah F3 banyak bilangan ganjil yang mungkin menjadi nilai S berapa? Ya udah aja di sini kita tinggal masukin sih. Ini kan kita punya pertama ya, minus 2X. Nah, ini X-nya yang kita gonta-ganti loh. Ditambah 6 kurang dari Fx. Nah, ini sengaja saya kasih merah si X-nya. Ini nanti kamu gonta-ganti sama itu. Kita gonta-ganti sama 2 dan 3 gitu. Ya kan X lebih dari sama dengan 2 berarti si 2 teh masuk kan. 2 terus si 3 juga masuk. Jadi berapa nih? Untuk F-nya 2 ya. Untuk X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 2 berarti min 2 kali 2 teh min 4 tambah 6 ya. Kurang dari F2. Kurang dari 2 pangkat 2. Itu teh 4. Nah, udah ini langsung nih. 4 kurang 6 berapa?
Min 4 tambah 6 maksud saya. 6 kurang 4. 2 kan. Satu lagi untuk X sama dengan 3. Oke, buat X sama dengan 3. Jadi, si X-nya kita ganti 3. Minus 6 tambah 6. Ini 0 kurang dari F3. Ya. Kurang dari 2 pangkat 3 tadi 8. Nah, ini tinggal tambahin nih. Kan si S tuh ya F2 tambah F3, berarti ini tambahin. Nah, ini tambahin. 2 tambah 0 itu kan 2. Iya nggak? Kurang dari ya ini F2 tambah F3 dong jadinya. Ya, F2 tambah F3. Nah, 4 tambah 8 teh 12 kan? Nah, berarti F2 tambah F3-nya yang mau kita cari di sini. Itu teh di antara 2 sampai 12. Bikin garis bilangan di antara 2 sampai 12. 2 nggak masuk ya. 12 juga nggak masuk. Berarti kan di sini ada 3 ya. 4, ini 5 bilangan ganjil ya. 6 nggak masuk, 7. Terus di sini 8, 9. Nah, di sini 11 nih. Ini bilangan-bilangan ganjil ada berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan ganjil. Jadi 5 bilangan ya. Jadi ini jawabannya yang C gitu ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini operasi aljabar biasa nih. Hasil perkalian dari ini sama itu adalah MX plus N. Ah, ini kan pangkat 3 ya, kita beresin aja dulu gerak. Ini biar gampang. Jadi 4X pangkat 3 tuh jadi 4X gini ya. Kali X pangkat 3-nya, 4X pangkat 3 bagi 4X kan X kuadrat. Ini kurangin 9. Bagi 3X gini ya. Nah, ini kan bisa dicoret nih, X sama X-nya. Ya. Jadi yang pertama ini teh jadi 4 kali X min 3. X kuadrat min 9 teh A kuadrat min B kuadrat. Jadi bisa kita urai gini. Nah, ini bagi 3. Nah, yang bawah itu teh 1 per sepertiga X min 1. Nah, ini teh bisa kita bikin jadi ini, penyebutnya samain loh ya. Ini kan per 3. Ini jadi X, ini minus 3 tuh. Nah, si 3-nya karena letaknya di bawah ini nanti naik tuh jadi 3 per X min 3. Ya kan? Nah, dia bilang hasil perkaliannya itu adalah MX plus N. Berarti yang pertama ini ya. Ini saya copy. Ini dikali ini. Gitu ya. Nah, kita kaliin. Ini sama dengan MX plus N. Nah, kan bisa dicoret tuh. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini juga bisa, ini juga bisa. Jadi 4 kali X plus 3 berapa tuh? 4X ditambah 12. Nah, ini sama dengan MX tambah N. Nah, si M-nya kan dapat nih. M-nya sama dengan 4. Terus N-nya sama dengan 12. Ya udah M tambah N 16 deh. Ada nggak jawabannya? 16. Nah, yang D ya. Nah, soal yang ke-6. Nah, di sini diketahui X sama dengan 5 kali 25 pangkat T per 2U. Berarti kita ubah dulu jadi basis paling sederhana deh ya. X-nya 5, 25 T berarti 5 pangkat 2. Nah, ini T per 2U. Terus yang Y ini teh jadi 5 pangkat 2 T per U. Ya kan? Terus X kali Y sama dengan 125. Nah, ini bentar, ini saya beresin dulu ya. Jadi berapa yang ini? 5 kali 1 ditambah
T per U aja gini. Terus apa sih yang diminta? X kali Y sama dengan 125. Udah ya, coba. 5 pangkat 1 tambah tambah T per U, ini X kali Y ya. Dikali 5 pangkat 2 T per U. Gini. Ini sama dengan 125. 125 T 5 pangkat 3. Gini kan? Oke. Berarti ini 5. Kalau misalnya eksponen nih, perkalian eksponen, pangkatnya tinggal dikaliin ya. Perkalian eksponen berarti pangkatnya tinggal dijumlahin. 1 ditambah T per U ditambah 2 T per U jadi 1 ditambah 3 T per U gini. Ya, jadi sama dengan 5 pangkat 3 gitu ya. Selimanya mah udah kudunya mah nggak usah ditulis lagi. Ya udah, jadi nanti di sini 3 T per U. Nah, itu si satunya tuh pindah ruas tuh ke sebelah sana. Jadi 3 kurang 1 T kan sama dengan 2. Nah, jadi 3 T banding U. 3 T itu T sama dengan 2 U, sorry. Nah, ini gini. Yang ditanya T banding U kan. Nah, lihat gerak. Si huruf T nempel sama angka berapa? Sama angka 3, berarti 3-nya kita taruh di sini. Kudu diagonal kan. Nah, kalau U nempel sama angka berapa? Sama angka 2 gitu ya. Berarti kudu diagonal, berarti tempelin sama di sini nih. Yang ditanya kan T banding U. Ya udah, ini T banding U-nya 2 banding 3 ya. Jadi ini jawaban yang tepatnya yang D 2 banding 3. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, fungsi real G dan H didefinisikan sebagai G-nya sekian, H-nya juga sekian. Dengan P dan Q adalah bilangan bulat tak 0. Terdapat satu bilangan real K sehingga GK dikurangi HK sama dengan 0. Ya udah di sini ya, berarti kita tinggal samain kan. Biasa ya soal fungsi kuadrat gini nih samain. Terus hati-hati ya kalau misalnya satu bilangan real diskriminannya harus 0 nanti. Ya, jadi di sini kan kita punya G ya. GX ya, atau GK mau dihitung di K juga nggak apa-apa sih. Ini GX. Itu T kudu sama dengan HX. Nanti kita cari diskriminannya. Nah, jadi kan X pangkat 2 minus 2X ditambah 2. Itu T sama dengan PX tambah Q. Nah, si P itu temannya sama yang minus 2 nih. Jadi X pangkat 2 minus 2X min PX gitu ya. Saya bisa tulis gini. Minus 2 min 2X min PX minusnya keluarin ya. Jadi ini kayak gini. Terus si Q ini temannya 2 kan. Jadi tambah 2 min Q gitu. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat udah dalam ABC kan. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya gitu ya. Nah, dia bilang dia punya satu solusi doang. Bilangan real K. Nah, ini ABC. Berarti cari aja diskriminannya di sini. Si diskriminannya itu kudu 0 karena tepat satu solusi. Ya, D sama dengan 0. Itu D sama dengan 0. Jadi D itu kan B pangkat 2 min 4AC. Jadi minus di kuadrat itu mah udah jelas aja pasti plus ya. Jadi 2 plus P pangkat 2. Karena minus dipangkatin plus. Min 4 kali A-nya 1, C-nya 2 min Q gitu. Ini sama dengan 0. Jadi 4 ditambah 4P ditambah P pangkat 2 minus 8 ditambah 4Q gitu kan. Sama dengan 0. Oke, P pangkat 2. Ini nggak ada teman kan. Terus 4P ada teman nggak? Nggak ada sendiri. 4P plus 4Q. Gini ya. Ini 4 ada teman nih. 4 kurang 8T kan minus 4. Pindah ruas ke sana aja ya. Jadi 4. Nah, berarti kalau yang ditanyanya ini P pangkat 2 ditambah 4 dalam kurung P plus Q. Keluarin aja si 4-nya.
Jadi P pangkat 2 plus 4 dalam kurung P plus Q ini sama dengan 4. Udah, yang ini dapat jawabannya. Ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang C, 4 ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika grafik H memotong sumbu Y di titik 0,2, nilai P yang memenuhi berapa? Ya, berarti di sini kan kita tahu nih titik potong sama sumbu Y untuk grafik H ya. Pakainya yang grafik H. Ya, ini lewat 0,2, artinya H0 sama dengan 2 ya. H0 X-nya kita ganti di 0 gitu. Ini sama dengan 2. Jadi P kali 0 kan 0. 0 tambah Q ya Q. Nah, ini Q-nya sama dengan 2. Q-nya baru dapat nih. BTW kita kan tadi dapat diskriminan nih, rumusnya ini nih. Ini saya bawa lagi aja. Yang ini ya. Yang ini deh. Kayaknya yang lebih gampang. Nah, sekarang kita cari nilai P-nya. Ya, jadi P pangkat 2 ditambah 4P ditambah 8 sama dengan 4. Ya, jadi P pangkat 2 ditambah 4P, 4-nya teh pindah ke kiri. Masing-masing ruas kurangin 4, jadi ini plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin teh kan jadi P plus 2 pangkat 2 ya. Sama dengan 0. Nah, jadi yang menjadi nilai P di sini sih pembuat 0 dari ini aja. Berapa nih? Ya, P sama dengan minus 2 gitu. Ada nggak jawabannya? Nah, yang A ya. Jelas ya? Nah, soal nomor 9, ini grafik H memotong sumbu Y di titik 0,2. Nilai K berapa? Berarti kan tadi kita udah tahu ya nilai P-nya minus 2, Q-nya 2. Oke, jadi kan GX-nya gini nih. GX-nya mah normal. Ini teh sama dengan X pangkat 2 min 2X tambah 2. Tadi HX-nya Q-nya 2 kan. Si P-nya minus 2. Ini minus 2X tambah 2 gitu. Nah, GK min HK sama dengan 0. Ya. Oke, berarti ini tinggal kita kurangin aja. G dikurangi H gitu ya. Cuman inputnya dia maunya dalam K. Ya nggak apa-apa lah, GX kurang HX sama aja ya inputnya mah. Jadi berapa nih? X pangkat 2 terus minus 2X dikurangi minus 2X habis. Terus 2 kurang 2. 2 kurang 2 teh 0. Ya kan, jadi ini udah X kuadrat doang. X kuadrat doang ya. Ini kan jadi GX kurang HX ya, sorry. Ini saya tulis gini ya. GX dikurangi HX sama dengan X kuadrat. Yang ditanya nilai K kan. Jadi udah aja mau diganti K juga mah nggak apa-apa, jadi GK gitu ya. Dikurangi HK sama dengan, nah si huruf X-nya kita ganti sama K. Nah, ini sama dengan 0. Jadi K kuadrat sama dengan 0, ya K-nya 0. Ya. Jadi ini jawaban yang tepatnya yang D ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-10. Sebuah kerucut terletak di dalam tabung. Perbandingan antara volume tabung dan volume kerucut. Coba ya, apa ketentuannya kita lihat. Sehingga titik puncak kerucut itu tepat di pusat lingkaran. Nah, panjang garis pelukis kerucut itu 2 kali tinggi tabung. Ya, jadi ini kan saya gambar ulang lah ya. Nah, ini tabung. Garis pelukis itu berarti S. S-nya. Nah, ini tabung umpamanya gini. Nah, ini kerucut ya. Ntar.
Nah, garis pelukisnya berarti yang sisi miringnya ya. Ntar ini ya, saya ke atasinnya pasin dulu. Nah, ini garis pelukis. Kalau tinggi mah yang ini kan. Nah, ini T. Nah, ini garis pelukis. Itu 2 kali tinggi tabung. Ini S, ini T. Ya. Berarti nanti jari-jari hubungannya sama jari-jari gimana? Lihat gerak. Ini kan kita nggak bentuk segitiga di sini ya. Katanya S sama dengan 2T. 2 kali tinggi tabung. Yang ditanya perbandingan antara volume tabung dengan volume kerucut. Jadi V tabung banding V kerucut gitu ya. Kalau volume tabung mah luas alas kali tinggi doang. Jadi tinggal PR kuadrat kali tinggi. Nah, kalau misalnya volume kerucut, ini teh 1/3 kali pi kali R kuadrat kali tinggi. Kebetulan kan jari-jari sama tingginya teh sama ya. Jadi ini bisa dicoret nih. Ya udah, jadi 1/1/3 berapa? 3/1. Ini mah langsung nih. Ya udah, jadi jawabannya di sini 3/1. Ya, jadi opsi yang tepatnya volume tabung dan volume kerucutnya 3/1. Cuman ini saya copy lagi aja gambarnya kayaknya buat ngerjain soal berikutnya. Masih sama ya. Nah, soal yang 11 di sini apabila luas selimut tabung itu 50 pi akar 3 dan tinggi tabung 5. Luas selimutnya kan, kalau luas selimut itu teh sama dengan pi kali R kali S. Nah, kalau misalnya tinggi tabungnya 5, berarti T-nya sama dengan 5. Ya kan? S-nya berapa? 2 kali 5 aja 10 kan? Nah, ya udah nih, ini lihat gerak. Kita tinggal lihat aja nih jari-jari ini berapa. Nah, itu sebenarnya ya kita bisa cari dari triple Pythagoras. 5 akar 2 sama 10, 5 akar 3 baru pasangannya 10 kan. Lihat gerak, berarti si S-nya berapa di sini? S-nya teh 10 nih. Ini 10. Terus si tingginya berapa? Tingginya 5 kan. T sama dengan 5. Nah, ini pakai Pythagoras nih. 5 berarti supaya jadi 10 ini ya sebaiknya hafal gitu ya. Coba aja pakai Pythagoras. Akar 100 dikurangi 25 TK akar 75. Ya, ini R-nya berarti 5 akar 3 gitu. Ya. 5 akar 3. Sorry. 5 akar 3. Nah, terus yang ditanya luas permukaan tabung. Berarti tinggal kita tambahin aja sama 2 kali luas alas ya. Ini kan luas selimutnya mah udah tahu tadi PRS teh 50 pi akar 3 kan. Ya. Cocok nggak ya? R-nya teh tadi kita udah dapat 5 akar 3. Oke. Nah, luas nggak perlu cari itu juga ya. Harus ketang buat nyari jari-jari. Luas alas berarti sama dengan PR kuadrat. Jadi berapa nih? Ini pi dikali 5 akar 3 dikuadratin. Ini 75 pi. Nah, berarti luas permukaan di sini sama dengan luas selimut. Ya, ini luas selimutnya kan udah dikasih tahu tuh tadi 50 pi akar 3. Ini kan. Tambah 2 kali luas alas. Jadi luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas tambah luas selimut. 2 kali 75 pi itu kan 150 pi. Ditambah 50 pi akar 3. Nah, si 50 pi nya kita keluarin aja supaya sama tuh. Nah, ini jadi sama dengan 50 pi dikali 3 ditambah akar 3 gitu.
Ada nggak jawabannya? Yang ini ya, yang E. Ini saya copy lagi gambarnya, siapa tahu kepake. Nah, soal yang ke-12, ini diketahui apabila volume tabungnya 81 pi, maka luas selimut kerucut berapa? Ini ya biar jelas, ini saya gambar ulang aja. RT sama S-nya. Nah, di sini kan dikasih tahu tadi panjang garis pelukis itu T2 kali tinggi tabung. Ya, jadi hubungannya ini Pitagoras aja. S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. 2 kali tinggi tabung ya. Berarti 2T dikuadratin, hati-hati tah. Ini jadi 4T kuadrat sama dengan R pangkat 2 tambah T pangkat 2. Ya. Jadi R pangkat 2 ini T sama dengan 3T pangkat 2 gitu. Nah, terus masukin ke rumus volume ya. Volumenya kan dikasih tahu 81 pi nih. Kalau volume tabung apa coba? Luas alas kali tinggi kan? Jadi volume itu T sama dengan pi R kuadrat T. Jadi berapa nih volumenya? 81 pi sama dengan pi dikali R kuadrat T 3T pangkat 2 dikali T. Nah, ini bisa dicoret nih. Ini pi sama pi, 81 sama 3, ini T kan jadi 27. Nah, jadi 27 sama dengan T pangkat 3. T-nya mah pasti 3 ya di sini. T-nya 3, ya berarti R-nya kita bisa dapat dong. Ya. Jadi kan di sini R kuadrat sama dengan 3T kuadrat, berarti 3 dikali 9, 27 kan? Berarti di sini R-nya tuh 3 akar 3. Nah, tadi tinggi tabungnya tuh udah dapat 3. Garis pelukis itu 2 kali tinggi kerucut ya. Berarti di sini kan 2 kali 3 ya. 6. Ini saya tulis S sama dengan 6. Nah, yang ditanya luas selimut terakhir. Luas selimut mah tinggal PRS aja. Ya. Luas selimut ini sama dengan PRS. Pi dikali R kali S. Nah, R-nya udah tahu kan? 3 akar 3, S-nya 6. Jadi ini sama dengan pi dikali 3 akar 3 dikali 6. Jadi berapa nih? 18 pi akar 3 ya. Ada nggak jawabannya? Nih, yang D ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini diketahui belah ketupat, tuh ya, belah ketupat AC sama dengan 20, AB sama dengan 5X plus 1, dan BC sama dengan 7X min 9. Nah, ini saya gambar aja dulu ya belah ketupatnya. Kayak gini deh. Cuman dia lebih gepeng gitu. Nah, AC ini bisa nggak kelihatan, kecil ting si hurufnya, ini A, ini C ya. Nah, AC 20, berarti segini 20 nih. Nah, ini 20. Terus AB 5X plus 1. AB mana? Nah, ini AB nih ya. Ini B-nya kan. Nah, ini 5X plus 1. Terus BC 7X min 9. Ya, belah ketupat mah semua sisinya teh sama kan ya. Jadi ini sama. Samain aja, ini 5X plus 1 sama 7X min 9. Ya, coba kita cek pernyataan nomor 1. Ini berarti kan 5X plus 1 sama dengan 7X min 9. Ya kan? Ini yang 5X-nya pindah ke kanan, jadi ini 2X, min 9-nya ke kiri ya. 1 tambah 9 itu kan 10. Nah, jadi dari sini X-nya harusnya sama dengan 5. Di pernyataan ini X sama dengan 7, jadi ini salah nih ya. Terus panjang AD
AD ya sama aja kayak panjang AB gitu ya. Biar gampang sini ya. Panjang AB itu kan 5 kali 5 tambah 1. Ini 26. Jadi otomatis si AD-nya juga 26. Sorry, ini nulis A-nya gini. AD sama dengan 26. Jadi ini salah nih. Nah, satu salah, 3 juga udah salah harusnya ya. Panjang BD ya. BD salah nih, BD 40 dari mana? 40. Ya. Ya ini pakai Pitagoras aja. Ini kan 20 berarti separohnya ini 10 nih. Terus yang ini 26 nih. Ya kan? Berarti ini kan harusnya 24 nih. Triple Pitagoras ya. Saya tahu dari mana triple 10, 24 sama 26 tuh. Berarti panjang BD ya 2 kali lipatnya. Jadi harusnya panjang BD itu 24 kali 2. Itu 28. Nah, keliling berarti 4 kali panjang sisinya aja. Terakhir yang keempat, keliling. Itu 4 kali panjang sisi. Jadi 4 kali AB juga boleh deh. Jadi berapa tuh? 26 kali 4. 104. Nah, ini baru benar ya. Jadi pernyataan yang tepat di sini 4 saja. So, yang tepatnya di sini yang D ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini peluang dari angka ya. Kita punya sekumpulan angka di sini. 1, 4, 6, 8, 9. Diambil 2 bilangan sekaligus secara acak. Nah, peluang terambilnya 2 bilangan dengan penjumlahan ganjil. Udah aja daftarin nih penjumlahan ganjil. Ini kan kalau diambil 2 bilangan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 bilangan ya. 5 bilangan. Berarti kalau diambil 2 tuh kan ruang sampelnya ya. Ruang sampelnya di sini ada 10. Ya, jadi ini mau didaftarin dulu gitu ya ruang sampelnya. Daftarin dulu kayak gimana, misalnya 1 sama 4. 1, 4, terus berapa lagi nih? 1, 6, 1, 8, 1, 9, terus berapa lagi? 4 sama 6, 4 sama 8, 4 sama 9, 6 sama 8, 6 sama 9, satu lagi 8 sama 9, udah gini doang. Coba nomor 1, peluang terambilnya 2 bilangan dengan penjumlahan ganjil. Penjumlahan ganjil itu yang mana aja nih? Ini ya, saya copy aja di sini. 1, 4. Terus 1, 4 kan kalau dijumlah 5. 1, 8. Terus 1, 9 enggak, 4, 6 enggak. 4, 9. Terus ada lagi enggak? Ini 1, 6 juga ganjil datang. 1, 6. Terus 6, 9. Terus ada lagi enggak? Nah, 8, 9. Peluangnya berarti 6 dari 10. 6 per 10. Yang 3 per 5. Nah, ini benar. 1 benar teh 3 pasti benar. Ya. Udah aja ya, ini 3 pasti benar gitu ya. Nah, sekarang coba cek yang nomor 2. Atau nomor 4 dulu deh, saya cek ya. Kalau 4 benar, biasanya 2 pasti benar. Peluang terambilnya 2 bilangan dengan hasil bagi bilangan yang terbesar terhadap bilangan terkecil merupakan bilangan bulat adalah setengah. Hasil bagi ya. Ini hasil bagi, berarti bilangan terbesar terhadap bilangan yang terkecil merupakan bilangan bulat. Besar bagi kecil. Bilangan bulat ya, contohnya gimana nih? Nah ini nih, ini bisa nih. 1 sama 4 ya sama aja kayak 4 dan 1 gitu. Ya. Ini 1 sama 4 berarti 4,1. Ada berapa biji nih? Terus, nah ini yang terbesarnya kan 6. 6 bagi 1, 8 bagi 1, 9 bagi 1.
Gitu ya. Udah ya, saya tulisin aja nih ya. 61, 81, 91. Ada lagi nggak yang kalau dibagi teh bulat gitu bilangan paling gedenya? Nah ini nih. 84. Besar bagi kecil itu teh bulat. Atau mod 0 gitu. Ini sama dengan 5. Jadi peluangnya 5 banding 10. Setengah peluangnya. Ah bener deh. Udah 14 benar, ini 2 pasti benar ya. Nanti cek sendiri aja ya 2 sama 3-nya. Jadi ini jawabannya semua pilihan. Soal yang ke-15. Nah, ini kesebangunan tumbennya ada di PK. Nah, diketahui segitiga ABC dan segitiga ADE itu sebangun. Ya, ini ya. Saya gambar aja dulu ya. Ini ada segitiga siku-siku. Nanti kita bandingin ya, segitiga besar sama segitiga kecil sih biasanya. Nah, saya copy 2 biji aja. Nah, satu besar, satu kecil. Coba ini yang A, ini B, C, ini saya pisahin nih. Yang ini berapa nih? Ini 15. Terus ini 8. Panjang AB teh 8 ya. Panjang ini nggak tahu nih panjang AD. Ya, panjang AD-nya belum tahu. AD-nya mah misalin aja X gitu ya. Jadi 8 tambah X gitu. Ini 15 ya. Kalau yang kecil ini teh 9. Yang ini berarti sisinya X. Sebangun kan yang ini? ABC sama AED. Ya, kalau segitiga besar mah tingginya 15, segitiga kecil tingginya 9. Coba ya kita cek pernyataan 1 nih. 15. Ini sama dengan 9. Terus alasnya nih segitiga besar teh 8 plus X. Dibagi X. Nah, ini bagi 3 nih. Bagi 3 tuh 3, bagi 3 tuh 5 ya. Jadi 5X sama dengan 8 tambah X. Jadi 4X sama dengan 8. Ya nggak 5X, oh sorry kok 8 kali 3, 8 kali 3 sorry teman-teman. Berapa nih? 24 ya, tambah 3X. Ini kan tinggal kita kali silang sebenarnya. Tapi ngeliatnya jangan kemana wae, saya malah ngeliat ke gambar segitiganya. Jadi 2X sama dengan 24. Berarti si X-nya teh 12. Nah ini teh 12 nih. Jadi X-nya saya ganti ini 12 nih. Nah yang ini berapa nih? 8 tambah 12 berarti 20. Berarti panjang AB 20 ya. Satu benar, 3 juga pasti benar. AB-nya sama dengan 20. Ini benar ya. Nilai tan alfa. Nih ini alfa ada di sini nih alfa. Nah ini alfa tuh. Yang kedua, tan alfa itu sama dengan depan per samping. Berarti ya 20 bagi 15 aja. Ini 4 per 3. Salah tuh ini, bukan ini ya. Kan 1 benar, 3 itu pasti benar. 2 salah, 4 nggak mungkin benar gitu. Ya. Nanti mau dicoba sendiri juga ya nggak apa-apa ya. Oke lah, kalau nggak ini saya bahasin ya. Tan beta 1/3. Beta di mana nih? Beta ya. Tan beta itu berarti 12/9. Bagi 3 nih atas bawah. Nah, bagi 3 atas bawah jadi 4/3 kan. Nah, ini 4, ini 3. Cocok, ini jawabannya 4/3. Benar kan? Saya bilang 1 benar, 3 pasti benar. Yang keempat, tan alfa tambah tan beta. Tan alfa tambah tan beta 4/3 ditambah 4/3 ya harusnya 8/3 gitu ya. 8/3 teh 2/3 bukan 1/2/3. Bukan 1/2/3. Jadi yang benar di sini teh 1 dan 3 saja. Tuh ya. Soal yang ke-16 di sini barisan geometri U1, U2, U3 dan seterusnya dengan U1 tidak sama dengan 0 memenuhi U5 itu teh sama dengan -8 kali U2.
Ya, ini sama dengan minus 8 kali U2. Terus apa lagi ya dikasih tahu? U20-nya kurang dari 0 nih. P-nya 1. Kalau P-nya 1, sikinya nanti kita cari. Oke, gimana nih? Ingat ya, kalau barisan geometri, suku pertama A, suku kedua AR, suku ketiga AR pangkat 2. Gitu. Ini kita bongkar dulu aja ya. U5 berarti itu teh AR pangkat 4. Ini sama dengan minus 8 dikali AR. Nah, ini bisa coret nih A sama A-nya. Ini juga bisa dicoret. Jadi R pangkat 3 sama dengan minus 8. Si rasionya kita langsung dapat nih, rasionya minus 2. Nah, suku ke-20 teh kurang dari 0. Berarti dari sini kita bongkar di suku ke-20. U20 itu kurang dari 0. Ingat, suku ke-20 berarti AR bukan AR pangkat 20, tapi AR pangkat 19. Ini kurang dari 0. A dikali rasionya kan tadi kita udah dapat minus 2. Masukin ke sini, jadi minus 2 pangkat 19 kurang dari 0. Nah, ini pangkatnya kan ganjil, berarti sih gini teh minus nih. Minus, artinya nilai A teh harus plus. A plus. Nah, dari sini kalau kita bandingin ya kuantitas Q langsung. Q itu sama dengan U30. Ya enggak? U30 teh berarti sama dengan AR pangkat 29. Nah, pangkatnya ganjil juga nih. Si A-nya kan kita udah tahu nilai A-nya teh plus nih. Nah, si rasionya teh kan minus 2. Ya enggak? Rasio ini. Pangkatnya ganjil. Pangkatnya ganjil pasti dia minus gitu. Jadi ini 1 plus 1 minus. Ini hasilnya pasti kurang dari 0 karena minus. Nah, P-nya 1. Mau gimana juga kuantitas P 1 ya selalu lebih besar dari bilangan minus kan. Jadi kuantitas P dia lebih dari kuantitas Q. Karena si Q-nya minus gitu. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Yang A ya. Nah, soal nomor 17, matriks B itu punya inverse 1 2 1 1. Berarti cari aja tuh matriks B-nya di sini. Inversin aja. Gimana nih? 1 per determinan B berarti 1 kali 1 T kan 1. 1 kurang 2 T min 1 ya. Terus ini 1 sama 1 mah sama aja. Nah, ini kita kasih minus. Ini min 1. Ini minus 2 gitu. Udah nih dapat matriks B-nya. Nah, terus tinggal samain di sini. Matriks ini apa ya? Misalnya matriks A kali B sama dengan C gitu ya. A kali B sama dengan C. Berarti gimana nih? Nah, saya tulis ini. Ini S, ini 5, ini 0, ini 1. Dikali, ya ini matriks B-nya saya copy paste aja. Jadi berapa nih? Nggak bisa keteng, itu minusnya kita belum masukin. Jadi min 1, ini 2, ya ini 1, ini min 1. Sama dengan C. Ya, sama dengan C. C-nya tuh 2. R min 1 sama 1. Kayak gini ya. Sekarang kita cari nilai S sama nilai R. Nah, nilai S-nya ada di sini nih. Berarti perkalian matriks kan tinggal baris kali kolom. Nah, jadi S kali min 1 berapa tuh? Min S. Min S tambah 5. Ini 5 kayak S ya. Tambah 5. Gitu ya. Itu sama dengan ini kan min S tambah 5. Terus yang ini S kali 2, ini tuh jadi 2S. Kurang 5, gitu ya. 0 kali min 1, 0. Nah, ini bawahnya min 1. 2. Terus ini 0 kali 0, 2, 0. 0 tambah 1, 1. Nah, gini. Nah, ini sama dengan yang itu tuh. Matriks yang 2. R min 1, 1. Ya. Nah, ini saya copy aja lah.
Nah, nanti kita cari ini S sama R-nya berapa. Nah, ini berarti min S tambah 5 itu sama dengan 2. Min S tambah 5 sama dengan 2. S-nya berarti berapa nih? 3 ya. Terus buat cari R-nya yang ini nih. 2S min 5 sama dengan R. Jadi 2 kali 3 teh 6. 6 kurang 5 sama dengan R. Ya udah R-nya 1. Yang ditanya di sini kan S kali R, kuantitas P-nya. S kali R. Jadi berapa tuh? 3 kali 1 ini sama dengan 3. Q-nya juga 3 ya. Jadi dengan demikian kuantitas P di sini sama dengan kuantitas Q gitu. P sama dengan Q. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 18, diketahui fx itu sekian, gx-nya juga sekian. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar gitu ya. Yang ditanya di sini GOF inverse gitu ya. Dihitung di 3. Ya. Misalin aja ya ini sama dengan K gitu. Jadi kalau GOF dihitung di K berapa? Biar gampang nih. Ini tuh sama dengan 3. Ya berarti kalau GOF dihitung di K, kita masukin di sini fungsi F. Ngegantiin si huruf X di sini. Jadi gimana nih? Akar FK di sini ya. Kurangin 4, itu teh sama dengan 3. Coba cek kita kuadratin ya kiri kanan ya. Jadi FK di sini sama dengan FK minus 4 sama dengan 9. Karena pangkatin 2 ya kiri kanan. Jadi FK-nya berapa nih? Jadi nanti kita kudu cari nilai K-nya. FK-nya sama dengan 13. Ya udah aja. Dari sini biar gampang, ganti si inputnya huruf X pada fungsi F ini kita ganti sama K. Jumlahnya kan kudu sama dengan 13. Nah, 13 ini sama dengan 2K tambah 1 dibagi K kurang 1. Jadi 13K minus 13 ini tuh sama dengan 2K tambah 1. 11K sama dengan 14. Ya K-nya 14 dibagi 11, kita bandingin sama 5. Jauh lebih kecil atau sekitar satuan kan ini mah ya. Jadi P-nya itu sekitar 1, sekian sekian sekian, yang jelas pasti lebih kecil dari Q yang sama dengan 5. Jadi kesimpulannya P kurang dari Q gitu. Jadi jawabannya di sini kuantitas P kurang dari Q ya. Nah, soal nomor 19. Nah, diketahui di sini sebuah grafik fungsi kuadrat dapat ditulis fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Oke, fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Pertanyaannya di sini ya, apakah AB per C itu lebih dari 0? Nah, coba kita cek aja ya ke sini. Pernyataan 1 nih. Kurva F memiliki titik puncak 10,1 ya. Jadi ini titik puncaknya 10,1 dan memotong sumbu Y positif. Memotong sumbu Y positif mah udah tahu, ini C lebih dari 0. Terus titik puncaknya itu kan 10,1. Kalau misalnya titik puncaknya 10,1, berarti gini ya, si sumbu simetrinya aja. Itu kan rumusnya sama dengan min B per 2A nih. Min B per 2A. Berarti ini kan sama dengan 10. Titik puncaknya ini sama dengan min B per 2A.
Nah, supaya hasilnya plus, berarti A sama B tandanya beda. Itu ya. Oke. A sama B tandanya beda. Iya nggak sih? Jadi B di sini kan sama dengan berapa tuh? B-nya minus 20A. Nah, jadi A sama B 1 plus 1 pasti minus. Kalau 1 plus 1 minus, ya nggak? Ini maksudnya harus 1 plus 1 minus tandanya. Supaya hasilnya tuh ya plus 10. Ini kan plus nih. Ini plus. Ya misalnya A-nya plus gitu ya. Si B-nya minus. Ya bisa itu plus 10. A-nya, kalau B-nya minus, A-nya plus bisa. Tapi kalau misalnya tandanya kembar gitu ya. 1 plus gitu kan nanti jadi minus. Jadi otomatis A sama B-nya teh beda tanda. Kalau beda tanda, salah satunya pasti negatif kan? Ya langsung aja AB-nya pasti ini kurang dari 0. Nah yang ditanya teh kan AB per C-nya lebih dari 0 atau enggak? Berarti kalau kurang dari 0 teh ini minus. Nah minus bagi plus, ya minus kan? Ya. Jawabannya tidak kurang dari 0. Tapi pasti selalu minus. Jadi pernyataan pertama aja ini cukup nih. Pernyataan kedua coba ya. Nilai diskriminannya kurang dari 0. Berarti ngambang tuh si grafiknya ya. Dan memotong sumbu Y positif. Memotong sumbu Y positif udah pasti tadi C-nya lebih dari 0. Nah si diskriminannya kurang dari 0. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini kurang dari 0. Nah supaya si grafiknya nggak motong sumbu X ya. Terus C-nya positif. Si grafiknya teh kudu terbuka ke atas, ya nggak? Jadi logikanya begini weh kalau saya gambar. Ya. Dia si C-nya kan lebih dari 0. Terus si diskriminannya kurang dari 0, berarti dia nggak boleh motong sumbu X. Dia bisa kayak gini, bisa juga ngadep ke bawah, cuman kalau ngadep ke bawah kayak gini ya, nanti motong sumbu X. Ya kalau misalnya motong sumbu X mah, ya kita nggak tahu nanti yang ininya ya. Ntar, berarti ini kan C-nya tunggu, C-nya lebih dari 0, motong sumbu X, bisa jadi sih. Bentar. Diskriminannya kurang dari 0, oke. Berarti kita tinggal tentuin tanda A sama B-nya. Coba bentar. Grafiknya harus terbuka ke atas, berarti A-nya tuh harus lebih dari 0 di sini. Kalau misalnya senyum ya grafiknya kalau misalnya grafiknya senyum berarti si nilai A di fungsi F ini itu tuh harus lebih dari 0. Nah, berarti nilai B-nya kalau A-nya lebih dari 0 kan plus. Nah, si B itu bisa plus bisa minus karena dia motong sumbu X-nya bisa di sebelah sini, bisa juga di sebelah sini gitu. Ya. Jadi B bisa lebih dari 0. Kalau B-nya lebih dari 0 berarti nanti di sini kan plus. Kita dapat AB-nya plus. Tapi kalau misalnya A-nya pasti di sini lebih dari 0, B-nya kurang dari 0 aja ya. Ini plus. Yang ini minus. Nah, ini nilai AB-nya teh minus nanti. Kalau gini mah ya nggak cukup tuh. Ya. Nah, si grafiknya teh kan nggak boleh motong sumbu X. Coba bener nggak ya? Diskriminannya kurang dari 0. Kalau misalnya tadi si grafiknya kebuka ke bawah aja ya misalnya. Bisa nggak? Kebuka ke bawah. Oh, C-nya lebih dari 0. Nggak bisa, mau nggak mau si grafiknya kudu senyum gini. Kan dia motong sumbu Y positif. Kalau kebuka ke bawah, dia taruh di sini nggak akan motong sumbu Y positif. Ini nggak akan mungkin. Ya udah berarti kemungkinannya cuma itu tuh. Nilai B bisa berapa aja. Tapi satu teh tandanya bisa plus, satu minus. Kontradiksi ini nggak cukup nih. Jadi jawaban yang tepat satu saja yang cukup ya, dua enggak. Kita lanjut lagi ke soal nomor 20. Nah, di sini kita punya persamaan pertidaksamaan mutlak nih. Minus A per 4, ini kurang sama dengan X, kurang sama dengan A.
itu merupakan himpunan penyelesaian dari 0 kurang sama dengan mutlak 2x minus 3 terus kurang sama dengan B. Ya mutlak mah kan nggak mungkin negatif. Berarti udah aja yang kita lihat mah yang ininya doang nih. Ya. Jadi ini bisa langsung kita urai kalau tandanya kurang dari teh jadi gini nih. Minus B kurang sama dengan 2x minus 3 kurang sama dengan B gitu ya. Supaya nyisa X doang di tengah, ini tuh kita tambahin 3 cik masing-masing. Ini tambahin 3. Tambahin 3. Jadi gimana nih? 3 minus B kurang sama dengan 2X kurang sama dengan B plus 3. Nah, jadi supaya nyisanya X doang di tengah, masing-masing kita bagi 2 lagi. Jadi 3 minus B per 2 ya kurang sama dengan X kurang sama dengan B plus 3 per 2. Oke, ini udah beres ya. Kita ngopreksi soalnya. Pertanyaannya, apakah A per B itu lebih dari 0? Katanya B itu merupakan bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Berarti bukan kelipatan 2 si B-nya. Ya. Si B-nya bukan kelipatan 2. Berarti kita kudu samain dulu nih A sama B-nya. Lihat gerak ini. Yang ini. Nanti kudu sama yang bawah nih. Wah, ini rada repot ya soalnya ya. Tenang aja SNBT mah nggak akan sampai kayak gini. Kayak gini ting itu. Jadi yang pertama nih, lihat nih. A. Ini yang gampang dulu aja. A ini teh sama dengan B plus 3 per 2. Oke, saya tulis ya di sini ya. A sama dengan 3 plus B per 2 atau B plus 3 teh saya tulis 3 plus B gitu ya. Jadi di sini kan 2A sama dengan 3 plus B. Terus yang kedua, yang ini minus A per 4 itu teh kudu sama dengan ini. Oke, bentar. Jadi minus A per 4 itu sama dengan 3 min B per 2. Jadi gimana nih? Coret aja ya ini. Bagi 2, bagi 2. Jadi minus A sama dengan 6 min 2B. Ya. Jadi A-nya sama dengan 2B minus 6. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini udah dapat. Ini 2B minus 6-nya udah tahu. Ntar saya mikir dulu ya. Ini A sama B-nya kan udah dapat nih hubungannya. Sekarang kita mau ngecek A per B itu kayak gimana. Berarti di sini kan 2A sama dengan 3 plus B. A-nya yang pertama kita dapat nih 2B minus 6. Ya. A-nya sama dengan 2B minus 6. Coba ini kita bisa dapat nilai B-nya nggak dari sini? Masukin ke sini nih. Jadi 2 dikali A, A-nya kita ganti sama 2B minus 6 ya. Ini sama dengan 3 plus B. Ini ngopreksi soalnya aja susah nih. 4B dikurang 12 sama dengan 3 ditambah B. Jadi 3B ini sama dengan 15. Ini si B-nya dapat, B-nya 5. B-nya mah udah pasti aja 5. Ya. B-nya 5. Bilangan bulat ya tidak habis dibagi 2. Oke. Terus coba ini A-nya juga bisa dapat atau A-nya berapa? 2B kurang 6. 2 kali 5 kurangi 6. A-nya 10 kurang 6. Si A-nya 4. Ini mah ngapain? Ini dari soal nggak usah pakai pernyataan-pernyataan ini ya. Nggak usah pakai pernyataan-pernyataan ini. Dari si soalnya juga kita udah dapat. Ini rada-rada aneh soalnya. A-nya 4. B-nya 5. Buat apa ada pernyataan ya? Tapi ya udahlah kita coba cek ya. Nomor 1. A-nya itu sama dengan KPK dari 2,4. KPK dari 2,4 berapa tuh?
Ya, si A-nya mah 4 kan. Nah, kalau si A-nya 4, ya udah, B-nya nanti kita dapat B-nya 5 kan. Masukin aja ke salah satu nih, ke persamaan ini. Saya kotakin merah ya. Mau nyari nilai B gitu ya. Masukin ke sini boleh. Masukin ke atasnya boleh tuh. Nanti kita dapat si B-nya pasti 5 gitu. Ya. Berarti ini B-nya pasti nanti 5. Berarti apakah A per B lebih dari 0? 4 per 5 gimana? Lebih dari 0 atau enggak? Positif kan? Iya, berarti pernyataan satu aja juga cukup. Nggak usah dikasih pernyataan juga cukup sebenarnya mah ini. Yang B. 3 kurang dari B kurang dari 7. Ntar kita lihat B-nya bilangan apa ya. Kalau bilangan real nggak bisa. Oh, B-nya bilangan bulat. Bilangan bulat antara 3 sampai 7 berapa tuh? Ya, B-nya 5. Kalau B-nya 5, masukin aja salah satu tuh ke situ. Ke persamaan yang saya kasih kotak merah nih. Pasti nanti dapat si A-nya juga 4 kan? Ya. Jadi dari sini A per B lebih dari 0. Ya, 4 per 5 kan lebih dari 0. Cukup juga. Jadi pernyataan satu aja atau pernyataan 2 aja ini cukup gitu ya. Nggak dikasih pernyataan pun cukup. Jelas ya?